Jam 10 malam itu mereka melakukan adegan-adegan yang jelas ya layaknya suami istri lah, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mr. Manyun. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu ngedukung channel ini. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nyempetin komentar dari setiap video-video yang ada di Mr. Manyun. Nah, sebelumnya buat kalian yang baru mampir ke channel ini, silahkan like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya sebagai bentuk dukungan kalian ke Mr. Manyun, sehingga Mr. Manyun akan lebih sering lagi untuk memberikan tayangan yang terbaik buat kalian semua. Dan syukur-syukur dari kisah-kisah yang diceritakan ke Mr. Manyun, kita semua bisa mengambil pelajaran maupun hikmah yang ada di dalam cerita-cerita tersebut. Dan aku doakan semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini ada salah satu cerita yang ini datang dari salah satu teman. Dan ini teman lama, terakhir ketemu itu kurang lebih sekitar 2 bulan yang lalu. Jadi sebenarnya aku mau nyeritain ke teman-teman Mr. Manyun semua itu udah jauh-jauh hari itu ya. Akan tapi aku belum sempat komunikasi untuk meminta izin. Nah, baru kemarin itu aku telepon minta persetujuan kalau gimana kalau kisahmu itu aku share ke YouTube gitu kan. Aku share ke teman-teman Mr. Manyun semua. Dan ternyata memang ya udah nggak apa-apa gitu. Nah, jadi aku punya teman lama namanya itu Yanto. Nah, Yanto karena memang dia setelah menikah itu dia domisilinya katanya sih di Kalimantan. Akan tapi kalau sekarang tinggalnya itu di daerah mana itu, kalau nggak salah itu masih di daerah Jawa Tengah. Akan tapi nggak aku sebutin untuk tepatnya di mana. Yang jelas itu dia teman lamaku dan namanya Yanto. Jadi dulu dia itu pernah melakukan ritual yang ritualnya itu dilakukan di sebuah gunung. Ya mungkin nggak asing ya kalau gunung yang biasa buat ritual untuk melakukan hubungan suami istri, akan tetapi tidak sama istri sahnya gitu. Melainkan dia itu berzina gitu. Mungkin nggak asing lagi ya, yang jelas itu adalah sebuah gunung. Nah, Yanto itu punya seorang teman, sebut saja namanya Yanti. Yanti ini diajak pergi ke tempat gunung itu, yang di situ mayoritas orang yang datang di situ itu meminta pesugihan gitu loh. Dan ritualnya itu dilakukan dengan cara bersetubuh. Nah, ketika kurang lebih sekitar 1 minggu setelah mereka itu punya angan-angan itu untuk janjian gitu ya, untuk janjian ke sana, kurang lebih sekitar jam 8 malam, dan itu adalah malam Sabtu. Itu sampailah mereka di gunung itu gitu loh, untuk melakukan ritual itu. Dan ritual itu dilakukan dia kayak jadi di situ itu ada kayak losmen atau apa ya, homestay apa ya bahasanya. Yang jelas
ada yang di situ, ada yang di ruang terbuka itu. Waktu itu kata si Yanto seperti itu. Jadi banyak sekali orang di situ itu yang melakukan hubungan intim. Yang katanya setelah pulang dari situ dia itu menjadi cepat kaya. Gitu. Yang jelas dia di situ itu pengen mencari pesugihan. Nah, sesampainya di gunung itu, Yanto sama Yanti ini, ya karena sebenarnya Yanti itu juga teman SMA-nya si Yanto, ya mungkin agak canggung. Yang jelas waktu itu Yanti belum punya suami, tapi Yanto itu udah punya istri. Nah, singkat cerita, setelah sampai gitu ya di gunung itu, kurang lebih sekitar jam 10 malam itu mereka karena udah pesen gitu ya tempatnya untuk melakukan ritual itu gitu. Akhirnya jam 10 malam itu mereka melakukan adegan-adegan yang jelas ya layaknya suami istri lah, seperti itu. Nah, setelah hubungan itu sudah dilakukan dan mereka itu kembali pulang ke rumahnya masing-masing, seminggu setelah itu yang ditampilkan si Yanti, karena Yanti ini punya warung kecil, walaupun dia itu belum nikah, dia itu sudah punya usaha warung di rumahnya ibunya itu ya. Nah, dari situ kelihatan seminggu, 2 minggu, bahkan kurang lebih sekitar 2 bulan, warung yang dimiliki si Yanti itu progresnya itu sangat cepat gitu loh. Jadi yang tadinya warungnya kecil gitu, sekarang itu udah menjadi ya kayak besar. Bahkan rumah yang paling depan, rumah si Yanti gitu ya, itu udah dijadikan pure warung gitu loh. Jadi di situ ada beras, ada semua ya, pokoknya warung kelontong kayak gitu loh. Jadi di situ ada perabotan rumah tangga gitu. Lambat laun satu rumah, karena memang di kampungnya Yanti, karena dulu itu rumah yang ada di kampungnya Yanti itu berbentuk limasan, bahkan kayak joglo gitu ya. Ada yang seperti itu, jadi terbuat dari kayu. Rumahnya Yanti itu ada 3. Jadi rumah satu yang depan, kemudian rumah yang tengah, terus yang belakang buat biasanya itu di kampungnya atau orang-orang yang ada di kampungnya itu, yang paling belakang itu dibuat dapur. Di rumah yang tengah itu dibuat ruang keluarga, dan rumah yang paling depan itu dibuat ruang tamu gitu. Nah, rumah yang paling depan itu yang tadinya ruang tamu itu pure dijadikan warung gitu loh, karena memang jualnya itu macam-macam gitu loh. Perabotan rumah ada, semua ada gitu. Yang jelas setelah ritual pesugihan yang ada di gunung itu yang dilakukan sama si Yanto, itu Yanto itu nggak membuahkan hasil gitu loh. Hidupnya ya biasa-biasa aja gitu. Yanto jadi kuli bangunan, serabutan gitu, dagang sana sini ya udah gitu aja gitu. Beda halnya sama si Yanti. Yanti langsung kayak seakan-akan cepet gitu kayaknya gitu. Nah, pernah suatu ketika kurang lebih sekitar 5 bulan setelah ritual itu, Yanto itu menemui Yanti untuk menanyakan atau membicarakan tentang hasil pesugihan yang 5 bulan lalu mereka lakukan. Nah, waktu itu hari Minggu kurang lebih jam 1 siang, Yanto itu datang ke rumah si Yanti. Nah, ketika ketemu Yanti, tanya si Yanto, Yanti gimana setelah dulu kita melakukan ritual itu gitu. Aku kayak gini mas, alhamdulillah cepet gitu. Nah, dengan Yanti ini memperlihatkan hasil atau keuntungan-keuntungan yang dia dapat dari ritual itu, akhirnya Yanto ini berusaha untuk ya udah berarti yang kaya kamu gitu loh, yang kaya kamu, aku enggak, aku jualan itu enggak hasil apa-apa, ya masih aja segitu gitu. Nah, akhirnya Yanti ini ngerasa kalau gimana toh Yanto gitu, aku sendiri juga pengen membesarkan warungku lagi, udah besar kayak gini kok gitu, mungkin tabunganmu udah banyak gitu, kata Yanto gitu. Mana aku kasih gitu. Nah, pertamanya memang Yanti ini ngasih gitu loh, ya entah 500.000, entah 1 juta setiap Yanto itu main ke situ gitu loh. Dan kata Yanto itu,
Ya memang kalau ritual pesugihan yang dilakukan di salah satu gunung itu yang istilahnya ritualnya itu berzina, ya keuntungannya nanti akan seperti itu. Nek enggak si laki-laki yang sukses dengan hasil pesugihannya itu, ya nek enggak ya yang perempuan gitu loh. Jadi salah satunya gitu. Nah, hampir setiap bulan sekali itu Yanto main ke tempat Yanti, dan memang berangsur-angsur itu Yanti itu semakin kaya. Bahkan Yanti itu yang tadinya rumahnya itu kayu ya, terbuat dari kayu, Yanti itu bisa membangun rumah tembok dan itu tingkat gede banget itu, karena memang tanah yang dimiliki bapaknya dulu, bapaknya Yanti maksudnya ya, itu memang luas sekali dan ke belakang itu sampai ke sungai. Jadi di belakangnya itu ada sungai yang kurang lebih jaraknya ya sekitar 100 meter gitu. Jadi Yanti itu menunjukkan kalau Yanti itu seorang yang terkaya di kampungnya itu. Nah, singkat cerita, Yanto itu setiap bulan bahkan 2 kali itu meminta cuan kalau bahasanya ya, meminta jatah itu ya, karena memang ritualnya itu dilakukan berdua. Akhirnya lambat laun Yanto itu meminta uang yang nominalnya itu besar. Jadi Yanto itu minta uang sama Yanti itu 50 juta dan harus ada, karena waktu itu kata si Yanto itu dia itu pengen beli mobil second gitu ya, karena memang ya kamu udah bisa beli mobil, bisa bangun rumah, punya usaha warung yang sebesar ini, aku juga harus punya usaha juga, aku juga punya mobil juga gitu. Mana sini 50 juta itu. Nah, akan tetapi Yanti itu seakan-akan kayak nggak terima ya atas perlakuan si Yanto waktu itu. Wah, kok kamu enak, aku yang kerja, kamu yang minta uang gitu loh. Bahkan kamu itu nggak suamiku, kata si Yanti. Nah, dengan seperti itu akhirnya Yanto ini marah gitu ya sama si Yanti. Wah, ternyata Yanti malah jadi kayak gini akhirnya, malah aku dihina. Nah, karena memang jiwa lelakinya itu keluar si Yanto waktu itu, akhirnya karena memang uang itu nggak dikasihkan 50 juta itu, Yanto itu punya pikiran ingin membunuh si Yanti. Kurang lebih sekitar 1 minggu Yanto itu dengan tangannya sendiri dia mengajak Yanti itu pergi ke suatu tempat. Nah, akan tetapi Yanto itu punya niatan kalau malam itu Yanti itu mau dibunuh. Nah, malam itu perginya itu pakai mobilnya si Yanti, dan kurang lebih sekitar jam 10 malam Yanti ini diajak ke suatu tempat, dan tempat itu sangat sepi gitu kan, sangat sepi. Nggak tahu kenapa Yanti ya nurut aja gitu. Nah, akhirnya di tempat yang sepi itu Yanto itu mengeluarkan kayak pisau gitu ya, pisau kemudian ditusukkan ke perut si Yanti. Nah, setelah itu Yanti itu udah dipastikan udah mati gitu kan, terus dibuang di semak-semak yang ada di sebelah jalan yang ada di area situ gitu. Nah, biasa kan kalau mungkin orang yang baru berbuat kesalahan, apalagi kalau membunuh orang, perasaannya itu takut itu. Begitu juga Yanto waktu itu. Nah, akhirnya setelah itu Yanto itu membawa kabur mobil milik si Yanti gitu. Jasadnya dibuang gitu aja, kemudian Yanto kabur gitu sama mobilnya si Yanti, dan dia itu saking takutnya dia itu nggak pamit sama anak dan istrinya. Dia pergi ke luar pulau gitu ya, luar pulau kalau nggak salah ya, pokoknya di daerah Lampung gitu kan. Kata si Yanto di daerah Lampung gitu. Nah, kurang lebih sekitar 3 tahun, nggak tahu entah di sana kerja entah apa, yang jelas Yanto ceritanya terakhir itu dia itu ketangkap yang kasusnya itu adalah pembunuhan.
pembunuhan yang di mana ya, yang di Jawa Tengah itu gitu loh. Jadi korbannya itu Yanti gitu. Nah udah 3 tahun pihak kepolisian nggak bisa menemukan pelaku pembunuhan Yanti. Kurang lebih sekitar 3 tahun itu Yanto itu ditangkap sama polisi di Lampung karena pembunuhan Yanti 3 tahun yang lalu gitu. Nah akhirnya Yanto itu divonis di penjara selama 5 tahun. Itu waktu itu selama 5 tahun ya. Kalau nggak salah Yanto itu sempat cerita tadinya itu berapa tahun gitu loh, tapi dapat keringanan sehingga akhirnya dia itu cuma dapat kurungan pidana itu selama 5 tahun. Nah ketika dia sudah keluar dari penjara kurang lebih sekitar 1 tahun, dan itu adalah tahun 2020-an, dia ketemu sama aku dan si Yanto ini menceritakan tentang selama ini menghilang itu kemana gitu. Jadi ternyata Yanto ini pernah di penjara. Nah mungkin untuk dari segi horornya mungkin nggak dapat untuk kisah kali ini. Yang jelas kita semua bisa mengambil pelajaran kalau ya begitulah dari segi pesugihan yang katanya di situ bisa membuat kekayaan dengan cara melakukan persetubuhan. Nah, semoga kita semua dijauhkan dari pikiran-pikiran yang jahat, semoga kita dijauhkan dari mara bahaya, semoga kita dijauhkan dari teman-teman yang mungkin dirasa teman kita itu kurang baik untuk kita gitu kan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.